Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Delvi Permatasari, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Terbuka, NIM 514022626. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul 8, Logisisme dan Filsafat Matematika sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Topik kali ini saya akan membahas tentang apa saja penemuan matematika oleh tokoh tersebut. Yang dimaksud dengan tokoh tersebut sehubungan dengan topik yang sebelumnya, yaitu tokoh filsafat intusionisme yang mengkaji matematika. Intusionisme dalam filsafat matematika. Intusionisme dalam filsafat matematika adalah salah satu aliran utama yang menekankan bahwa kebenaran matematika tidak bersifat objektif dan independen, melainkan bergantung pada intuisi mental manusia. Beberapa tokoh filsafat intusionisme yang mengkaji matematika, antara lain yang pertama, Lucian Egbertus Jean Brouwer tahun 1881 sampai 1966. Yang kedua, Aaron Heping tahun 1898 sampai 1980. Dan yang ketiga adalah Sir Michael Anthony Hartley. Kita akan bahas tentang penemuan dan kontribusi dari setiap tokoh intusionisme. Yang pertama yaitu Brouwer. Brouwer adalah tokoh utama dalam aliran intusionisme dalam filsafat matematika. Selain kontribusi filosofisnya, ia juga memberikan kontribusi penting dalam matematika murni, khususnya topologi dan logika matematika. Penemuan dan kontribusi Brouwer yang pertama yaitu dasar intusionisme dalam matematika. Brouwer menciptakan aliran intusionisme dalam filsafat matematika. Intusionisme menolak bahwa objek matematika dan kebenaran logis itu eksis secara independen dari pikiran manusia. Ia menyatakan bahwa semua konsep matematika harus dapat dikonstruksi oleh pikiran, bukan hanya diterima secara abstrak atau berdasarkan logika formal. Nah, penemuan yang kedua yaitu logika intusionistik. Logika intusionistik ini adalah penolakan terhadap logika klasik. Brouwer menolak hukum tertium non datur. Pernyataan seperti P atau bukan P tidak selalu benar jika tidak ada bukti konstruktif. Logika ini yang mendorong lahirnya logika intusionistik, sebuah sistem logika alternatif tanpa prinsip-prinsip klasik tertentu. Yang ketiga dari kontribusi dan penemuan Brouwer yaitu kontribusi dalam topologi atau biasa disebut Brouwer-Sykes point theorem atau penemuan matematika murni. Teorema ini menyatakan setiap fungsi kontinu dari bola tertutup berdimensi n ke dirinya sendiri memiliki setidaknya satu titik tetap. Teorema ini sangat berpengaruh dan banyak digunakan dalam analisis ekonomi dan teori permainan. Yang berikutnya adalah topologi dimensi. Brouwer mengembangkan konsep dimensi topologis dan membantu membangun dasar topologi modern.
Kontribusi Brouwer yang keempat yaitu penolakan terhadap Tahinda. Brouwer mempersoalkan fondasi matematika formal, terutama logikisme dan formalisme. Brouwer menolak penggunaan himpunan Tahinda aktual sebagaimana digunakan oleh teori himpunan klasik oleh Cantor. Dia hanya menerima Tahinda sebagai suatu proses potensial, sesuatu yang bias, dilanjutkan tanpa batas, tetapi bukan objek selesai. Ia mengusulkan agar matematika dibangun hanya dari konstruksi yang jelas dan dapat dibuktikan secara intuisionistik. Karya utama Brouwer yang terkenal yaitu Over the Grundlagen der Wiskunde. Ini adalah disertasi doktoralnya tentang dasar-dasar matematika. Ini juga berisi penulisan artikel dan kuliah yang membangun dasar intuisionisme modern. Tokoh yang kedua yaitu Arend Huytting. Arend Huytting adalah matematikawan Belanda yang dikenal sebagai penerus dan pengembang utama aliran intuisionisme. Kontribusi terbesarnya terletak pada formalisasi matematika intuisionistik dalam bentuk logika dan sistem aksiom. Arend Huytting adalah salah satu murid Brouwer yang setia, yang mengembangkan aliran intuisionistik. Kontribusi Arend Huytting yang terkenal, yang pertama yaitu logika intuisionistik yang dikenal dengan logika Huytting. Huytting menyusun sistem logika formal berdasarkan prinsip intuisionisme. Ia menciptakan sistem logika intuisionistik sebagai alternatif dari logika klasik. Berikutnya, yang kedua yaitu Huytting algebra. Huytting algebra adalah sebuah struktur aljabar yang memodelkan logika intuisionistik di mana hukum-hukum logika klasik seperti P atau bukan P tidak selalu berlaku. Huytting algebra ini menjadi dasar matematis untuk banyak sistem logika dalam ilmu komputer. Yang ketiga adalah pengembangan sistem aksiomatik untuk matematika konstruktif. Ia membantu menyebarkan dan membela ide bahwa kebenaran matematika harus berdasarkan konstruksi atau pembuktian eksplisit, bukan hanya asumsi abstrak. Ini sangat penting dalam ilmu komputer, khususnya dalam pemrograman berbasis bukti dan logika tipe. Kontribusi Huytting yang keempat yaitu pengaruhnya dalam ilmu komputer modern. Logika intuisionistik Huytting digunakan sebagai dasar dalam sistem bukti otomatis, logika tipe, dan bahasa pemrograman fungsional seperti CSI, Agda, dan Haskell. Tokoh yang ketiga kita bahas di sini adalah Sir Michael Anthony Edley Damet. Sir Michael Anthony Edley Damet bukan penemu konsep matematika tertentu. Ia adalah filsuf logika dan matematika yang sangat berpengaruh. Ia tidak membuat penemuan teknis dalam matematika seperti rumus dan teorema, melainkan berkontribusi besar dalam filsafat matematika. Beberapa kontribusi dari Sir Michael Anthony yang pertama yaitu realisme dalam matematika. Damet berpendapat bahwa kebenaran dalam matematika tidak bisa dipisahkan dari bukti. Artinya, sebuah pernyataan matematika hanya benar jika bisa dibuktikan. Ini sejalan dengan intuisionisme yang bertentangan dengan pandangan realis bahwa semua pernyataan matematika punya nilai kebenaran. Apakah kita bisa membuktikannya atau tidak? Kontribusi yang kedua yaitu logika intuisionistik. Ia memperdalam logika intuisionistik
yaitu logika yang tidak menerima hukum logika klasik seperti hukum tertium non datur. Ini menolak validitas banyak argumen dalam logika klasik. Kontribusi yang ketiga yaitu terkait filsafat bahasa dan matematika. Daman menghubungkan teori makna dalam bahasa dan landasan matematika. Ia berpendapat bahwa makna suatu pernyataan tergantung pada kondisi pembuktiannya, bukan hanya kebenaran objektifnya. Yang keempat yaitu karya Damet yang berupa buku yang terkenal yaitu Element of Intuitionism tahun 1977. Dan buku ini menjelaskan logika dan matematika dari sudut pandang intuisionis. Buku yang kedua yaitu Solve of Other Enigmas tahun 1978. Buku ini berisi kumpulan esai tentang kebenaran, logika, dan bahasa. Walaupun Michael Daman tidak menemukan rumus atau teori matematika baru, tetapi ia mengubah cara kita memahami dasar-dasar matematika melalui pendekatan filsafat dan logika. Perannya lebih sebagai pemikir dan penafsir daripada penemu matematika murni. Itulah beberapa kontribusi dari tokoh-tokoh intuisionisme yang kita bahas dalam pemaparan pada saat ini. Yang menjadi kesimpulan akhir yaitu tokoh-tokoh intuisionisme memberi kontribusi besar dalam mengubah cara pandang terhadap matematika, logika, dan kebenaran. Intuisionisme menekankan bahwa kebenaran matematika tidak bersifat objektif atau tetap, melainkan bergantung pada kemampuan manusia untuk membuktikan atau mengonstruksikannya secara mental. Demikianlah pemaparan kami tentang tokoh-tokoh dan kontribusi dari tokoh-tokoh intuisionisme. Kiranya pemaparan kami ini memberikan pengetahuan baru untuk kita semua. Segala kritikan dan saran dari Bapak dosen dan teman-teman mahasiswa sangat kami harapkan demi penyempurnaan presentasi ini. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian.